Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sini tim Kasih kamu dan cote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Dan tim alhamdulillah pada malam hari ini komplit. Dimana malam hari ini adalah malam yang sudah kita tunggu dari tadi malam, dikarenakan sedang melakukan sebuah progres ya, dimana Tabib Onidin dan Ayang Karmudi sedang membuka bumbung tular, dimana bumbung tular itu akan disebarkan di para adumah agar umat-umat dari para adumah itu terkena penyakit. Kenapa? Ini adalah waktu yang paling tepat untuk menyebarkan dari bumbung tular, karena tadi malam itu ada sebuah kejadian di mana istri dari Shogun itu, si Iblis Ranjawat, itu merasuki Shogun dan membabat kepalanya si Garja Marwah. Dengan adanya terputusnya kepalanya Garja Marwah, para umat para Duma itu menjerit kenapa tidak bisa dihidupkan lagi. Otomatis sistem yang berlaku di dalam para Aduma kan, Setiap doa yang pasti dikabulkan ya terbantah atau pincang teman-teman ya. Dengan adanya hiruk pikuk berita yang beredar seperti itu, disitulah kelemahan mereka, lalu dibukalah bumbung tular itu. Kita tunggu kabar baiknya, apakah memang bumbung tular itu akan bekerja seperti yang kita harapkan atau justru sebaliknya ya. Kita hanya bisa berharap semoga saja rencana yang memang sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari ini bisa bekerja sebagaimana mestinya, agar progres kita itu jelas nanti langkah demi langkahnya teman-teman. Karena apa? Setelah adanya umat para Duma sakit dan menjerit, membuat tertekan sang pengurus dari para Duma, timbullah sebuah gejolak di situ. Dan insya Allah nanti dengan adanya itu mulai pada sadar bahwasanya Tuhan yang esa hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman ya. Namun ya, namanya usaha akan membuahkan dua jawaban, ada berhasil, ada gagal. Jika berhasil memang sudah jatahnya, jika gagal berarti kita harus berusaha lagi. Kan seperti itu, Bob. Iya betul. Nah, makanya harapan hanya kepada Gusti Allah. Ya, karena harapan selain kepada Gusti Allah akan mengecewakan. Itu satu. Yang kedua, ternyata Puspita Hanjangkebi bisa sampai masuk ke dalam para Adumah dan mencintai si Garja Marwah yang selaku kakaknya, itu berawal dari sebuah mimpi. Mengambil keputusan untuk ikut Garja Marwah ini. Iya, mimpi. Ya. Hati-hati mungkin teman-teman yang masih sering mimpi, lalu mimpi itu selalu dikait-kaitkan dengan sesuatu hal di dalam dunia nyata. Memang banyak sekali tafsiran mimpi ya, yang dimana mimpi tersebut memang banyak mengandung arti. Namun percayalah teman-teman ya, mimpi hanyalah sebatas mimpi. Jika kita kaitkan dengan kenyataan itu 50-50. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya mimpi itu memang petunjuk 100% itu nyata. Apalagi kalau salah penafsiran ya, apalagi ditafsirkan dengan orang yang salah. nomor gitu. Ya. Jadi Ya. tolong bedakan antara mimpi dan kenyataan. Jika nanti kita berpegangan bahwasanya mimpi adalah pedoman kita untuk melakukan kehidupan, ujung-ujungnya nanti kayak si Puspita Hanjangkebi. Mas Bima sendiri pun pernah mengikuti mimpi, Mas. Pernah. Ya, kayak menemui siapa karena datang lewat mimpi, datang ke tempat itu, gitu. Ya. Saya kan pernah. Namun mimpinya beda, Mas. Nah, Konteksnya beda. Mimpinya ini bedakan. Contohnya siang-siang kita melakukan aktivitas apa, terus ke gawang mimpi, kan ke gawang ngelu gitu ya. Iya. Gawang ngelu. Dengan kita tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba didatangi dan sampai akhirnya berulang-ulang, dan posisi sampai kita sadar, oh iya, ya nanti tahu sendirilah. di tafsirnya yang benar Mas ya, Mas. Ya, betul. Ya seperti itu teman-teman ya. Semoga kabar baik dari Tabib Onidin
akan segera kita dapatkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur. Jadi Mimpi. Iya. Jadi Itu berawal dari mimpi. itu berawal dari mimpi. Jadi jenengan itu tolong mimpiin saya aja. Jam 18.20 jenengan itu duduk manis dan siapin cemilan dan makanan. Oke? Sholat. Betul, Bang. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Gus, Subhanallah. Gus, Mas. Gus ngeliman. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalian masih dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Manusia, saya datang kemari. Saya baru saja ditampilkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala secara nyata di depan mata saya sendiri. Ini adalah bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Manusia, ketahuilah, azab benar-benar ada. Itu nyata adanya. Saya baru ditampilkan azab yang luar biasa kepada mereka yang sudah menghina agama Allah. Maksudnya ditampilkan seperti apa, Gus? Apakah santri-santri jenengan yang dibawa para agama pada balik apa gimana? Bukan itu. Ini mungkin terdengar mengerikan. Tetapi yang saya yakini ini adalah cara Allah untuk menjaga agama yang benar-benar murni turun darinya. Apakah kau masih mengingat? Saya pernah dituduh sebagai ustadz ataupun membawa ajaran sesat. Iya, ya. Oleh salah satu ataupun salah berapa. Para penduduk yang mengenal saya yang dulu mereka adalah Islam lalu keluar menjadi bagian dari para aduma. Yang membakar rumah jenengan itu. Benar sekali. Mereka semua, entah ini adalah ujian ataupun azab dari Allah. Beberapa dari mereka yang sudah saya lihat, semua terkena penyakit yang sangat mengerikan. Saya benar-benar melihat secara langsung bahwasannya mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Seperti apa yang kau lihat, Gus, terhadap mereka? Kulit mereka timbul suatu benjolan, namun itu di sekujur tubuhnya. Bahkan beberapa dari benjolan-benjolan itu sudah mulai meletus dan menimbulkan suatu kebusukan ataupun borok yang sangat luar biasa, menyengat sekali di hidung. Penyakit kulit, ya. Yang saya yakini manusia, ini adalah cara Tuhan untuk menjaga agama kita. Mereka berani menyentuh, mengusik agama kita. Mereka yang mendapatkan ganjarannya secara langsung. Tidak butuh waktu lama. Tidak sulit bagi Gusti Allah untuk melakukan hal itu terhadap siapapun yang sudah menistakan agama kita. Subhanallah. Ya, semoga mereka sadar ya, Gus. Sebenarnya di titik ini saya merasa bimbang. Apakah saya harus bahagia karena agama saya langsung dibela oleh Gusti Allah? Apakah saya harus merasa sedih melihat orang-orang yang saya kenal menderita seperti itu? Walau alam, saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Yang jelas di sini yang saya yakini, azab itu adalah kenyataan. Barang siapa yang bermain dengan aturan, barang siapa yang berani mengusik agama Allah secara langsung, mereka semua akan diperangi secara langsung. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Berarti apakah jenengan melihat makhluk-makhluk yang benjol-benjol itu lebih dari satu? Yang baru saya lihat, ada 5 warga yang saya kenal, yang dulu satu wilayah dengan saya, namun mereka keluar, mereka murtad,
Mereka menghina-hina agama yang dulu pernah mereka peluk. Mereka semua lebih memilih para Aduma Yang menjanjikan. yang menjanjikan. Mereka semua terlena dengan harta yang dijanjikan oleh para Aduma. Memang benar, mereka benar-benar diberikan harta yang cukup untuk mereka hidup. Namun yang mereka lupa adalah mereka seharusnya tidak perlu untuk menghina-hina agama yang pernah mereka peluk. Kesalahan itulah yang membuat mereka diazab sedemikian rupa oleh Gusti Allah. Dan entah apakah penyakit ataupun azab itu bisa diobati. Wallahu a'lam. Bisa Allah. Di sini saya benar-benar merasa lega. Leganya bagaimana katanya? Entah lega, entah itu bingung. Saya lebih cenderung ke leganya manusia. Saya seolah-olah dibela langsung. Tentu aja dikabulkan ya. Dan sebenarnya saya berdoa, tidak berdoa jelek terhadap mereka semua yang sudah menganiaya saya, sudah menghina-hina agama saya. Saya berdoa, saya berharap supaya mereka mendapatkan hidayah. Ya mungkin dengan cara itu hidayah. Mungkin saja dengan cara seperti itu mereka akan mendapatkan hidayah kembali untuk memeluk agama yang sudah mereka pernah peluk. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya intinya seperti ini, Gus. Apapun yang terjadi kepada mereka, tugas kita bukan menghina, namun kita tonton saja. Ya, di hati kecil saya ingin membantu mereka untuk menyembuhkan dari penyakit itu. Namun di sisi lain, saya juga takut akan penyakit yang mereka derita. Saya tidak tahu penyakit itu menular atau tidak. Dari kasat mata yang saya lihat, penyakit itu benar-benar mengerikan. Dan saya benar-benar ketakutan untuk mendekati mereka semua yang sudah terkena penyakit itu. Ya, saya hanya melaporkan akan hal itu. Dan saya hanya memperingati kalian. Kalian yang mungkin masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dulu membakar rumahmu, Gus. Ya. Allah. Oh, apa itu? Bau inilah yang saya cium pertama kali ketika melihat mereka dalam kondisi seperti ini. Gus, takutnya menular. Gus, Tuh, amis. ada apa? Maafkan saya jika kedatangan saya mengganggu. Saya datang menemuimu karena saya ingin meminta maaf kepadamu. Sudah melakukan kejahatan seperti membakar rumahmu ataupun istrimu. Ketahuilah, dari awal saya sudah memaafkan dan sudah mengikhlaskan apa yang sudah pernah kau perbuat terhadap saya dan agama saya. Kamu itu kenapa kulitnya pada melepuh seperti itu? Saya juga tidak tahu entah apa yang sebenarnya terjadi. Nah, Namun berawal dari gatal-gatal, muncul benjolan kecil sampai hingga membesar dan juga pecah. kenapa kau tidak meminta kesembuhan terhadap Tuhanmu? Iya, bukankah kau mengatakan Tuhanmu, Tuhan para Aduma, bisa mengabulkan doa apa saja yang hamba-hambanya inginkan? Sudah kami semua lakukan dan berdoa di depan patung lembu Samiri. Namun mereka tidak memberi jawaban yang pasti. Bahkan
patung itu menjawab akan mencari obatnya terlebih dahulu. Berarti gagal dong jadi Tuhan itu. Lalu, untuk apa kau datang menemui saya? Kalaulah kau meminta kesembuhan ataupun meminta pertolongan dari saya, Tuhanmu saja tidak sanggup, apalagi saya yang makhluk biasa. Tidak, saya datang menemuimu. Bukan bermaksud saya untuk meminta kesembuhan kepadamu. Tapi dengan apa yang dialami saya dan diderita oleh saya ini, saya rasa dan saya sadar saya telah melakukan banyak sekali dosa. Terutama kepadamu yang sudah menghina, sudah melakukan kejahatan, bahkan menista agama yang sudah kau anut. Saya ingin bertaubat dan saya rasa hidup saya sudah tidak lama lagi. Maka dari itu saya ingin meminta maaf. Maafkan kami. Yang saya rasakan ini benar-benar tidak nyaman. Ketahuilah, saya dari dulu menganggap agama yang saya anut benar-benar suci. Mau seluruh dunia menistakan agama Islam, kesuciannya tidak akan pernah hilang. Dan agama Islam tidak akan pernah nista di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah apapun penilaianmu kepada kami, yang jelas, jika sewaktu-waktu umur saya dipanggil, saya malam hari ini meminta maaf kepadamu. Dan saya masih menunggu jawaban dari utusan Tuhan. Panas, Kak. Apakah bisa menyembuhkan kami semua? Karena yang dipermasalahkan di sini bukan hanya saya dan dia, namun hampir seluruh umat dari para Adumah terkena penyakit ini. Dan mungkin besok sudah seluruh umat dari para Adumah sudah terkenanya. Dan yang saya herankan lagi, selain dari umat para Adumah, saya lihat tidak ada yang terkena penyakit ini. Baik-baik saja. Mungkin ini benar-benar kesalahan saya. Dan saya benar-benar meminta maaf. Kalau kalian datang ke hadapan saya untuk meminta maaf, ketahuilah, besar kecilnya kita pernah menjadi saudara seiman. Dan sampai kapanpun kalian berdua mengenal saya, begitu pula saya mengenal kalian. Saya sudah memaafkan dari awal ketika kau selesai menghina saya dan pergi menghinakan saya, menghinakan agama saya. Saya sudah memaafkan kalian. Tidak ada hak saya untuk tidak memaafkan kalian, sedangkan Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Lalu, Gus, apakah jika saya bertobat dan meminta maaf kepada Allah, saya bisa disembuhkan? Benar. Allah yang menjadi Tuhan saya semenjak saya lahir sehingga nanti saya sampai mati adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Siapapun hamba-hamba yang ingin bertaubat dan ingin kembali ke jalannya, yakinlah Dia pasti akan menerima. Tidak pandang kalian tersesat sejauh apa, tidak pandang apa yang sudah kalian perbuat terhadap agama yang turun dari Dia, kalian akan tetap diampuni asalkan itu sungguh-sungguh dari hati kalian. Kalian bersungguh-sungguh bertobat. Sebenarnya saya memutuskan pergi dari Kuil Merah karena banyak umat yang sedang berdoa meminta kesembuhan, namun belum ada jawaban yang pasti dari para Adumah sendiri ataupun Lembu Samirinya. Bahkan dia sempat terdiam sampai bingung apa yang ingin diucapkan kepada para umat para Adumah itu. Seperti ini. Karena hal itu saya memutuskan untuk pergi saja.
dan meminta maaf kepada mereka-mereka yang sudah saya jahat, terutama dirimu. Seperti ini saudara, kalaulah kalian ingin bertobat sungguh-sungguh dan ingin kembali, berwudulah, bertobat dengan sungguh-sungguh, ucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti bahwasanya kalian ingin kembali dan sungguh-sungguh ingin kembali, lalu meminta kesembuhan terhadapnya. Mungkin dengan itu kalian semua akan disembuhkan dari penyakit-penyakit yang sedang kalian derita ini. Apakah saya boleh dalam kondisi seperti ini memasuki masjid yang biasa Gus gunakan untuk mengaji itu? Kalian bisa berdoa di mana saja. Semua tempat yang kalian injak bisa kalian gunakan untuk beribadah. Ya sudah, terima kasih. Saya akan pergi terlebih dahulu. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat mengerikan menurut saya. Dan ada berita baru yang saya dengar. Tentunya kita kau mendengarnya. Seluruh dari umat para Aduma terkena penyakit yang sama. Dan makhluk-makhluk dari luar yang bukan bagian dari para Aduma, mereka semua baik-baik saja. Apakah ini benar-benar jawaban dari doa yang mungkin kita panjatkan? Intinya jika memang ada yang mau pulang dan bertobat, terimalah. Itu sudah pasti. Saya akan menerima mereka semua. Ditunggu kabar baiknya. Ya. Hati-hati di perjalanan kalian, mungkin akan banyak rintangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gus di sana. Berarti dengan adanya kejadian ini sudah mewakili sebuah pertanyaan yang sudah kita harapkan dari tadi. Semua umat para agama sekarang terkena lato sadayanya. Kejadiannya apa sadayanya? Bulat-bulat mengandung nanah dan meledak. Oh, itu betul nama. Iya, dan ledakan itu mengandung nanah dan nanah itu nempel ke yang lain, meledak lagi. Kudik beda ya. Iya. Kudik sih kecil-kecil, kalau ini gede-gede loh. Ya minir mungkin. Itu ya teman-teman ya. Namun ini belum ada. Itu menular atau gimana sih Mas? Apakah hanya bibitnya saja yang menimbulkan penyakit itu? Nah, nunggu kabar dari Tuan Taifudin ini. Soalnya kita kan belum ada konfirmasi dari Tuan Taifudin sebenarnya apa yang telah terjadi. Apakah memang berjalan dengan semestinya atau justru malah bibitnya terbang kemana-mana? Kita takutnya masyarakat yang luar juga ikut kena. Kalau nular, kalau nular kan misalkan itu siapa Gus Liman dekat dengan mereka yang ingin tobat, nantinya kena Kan gimana? kemarin informasinya kan bibitnya itu apa penyakit itu ada ratunya. Dan ratu itu tetap ditahan di punggung biar pasukannya yang keluar. Mungkin saja Tuan Taifudin mengasih tanda-tanda orang-orangnya apa, yo terbang sana, yo terbang ke sana. Mungkin loh, ya bisa saja. Ya, dia bangsa yang begitu halus. Ya, kita raga badak, kita sulit untuk menalarkan sesuatu yang memang di luar dari batas logika kita. Ya, kali nanti misalkan orang yang sudah terkena jika bersentuhan, apakah dia ikut terkena atau enggak? Tapi tanyakan saja nanti. Nah, ya. Jadi Taifudin ini sekarang jadi pengendali dari hewan virus Lato sadayana. lato sadayan. Sadayanya itu semuanya. Semuanya. Lato kan bulat ya. Lato takat-takat. Lato-lato. Jadi kan bulat-bulat, Iya. bulat-bulat dan semuanya mungkin artinya bulat-bulat semuanya. Itu ya teman-teman ya. Namun luar biasanya si Gus Ngaliman ini yang santrinya dibawa
semua kepala Duma ya menganggap ini adalah sebuah jawaban dari doa-doa yang pernah dipanjatkan. Nah, dan ada hikmahnya juga ternyata teman-teman, bertobat. Nah, luar biasa. Yuk kita gali informasi lebih luas lagi. Astagfirullahaladzim. Pateni. Iya. Assalamualaikum, Tuan Tabib. Tuan Tabib Waalaikumsalam Politin. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya sesuai yang kamu lihat, bahagia. Weh, Ya, Tuan Tabib. dari mana saja dirimu? Aduh, saya harus libur kemarin, istri saya sakit. Waduh. Oh, ya, Yang tuh. lain itu pada berjuang malah kamu libur. Saya juga berjuang. Kasih saran buat obat istrinya, Tuan Tabib. membuat Kenapa sih? kalau kata dokter itu tipes. Oh, ya. Jadi 4 hari saya nggak bisa ikut explore. Itu mudah sebenarnya. Mudah. Penuh kehangatan dari dirimu. Kau peluk. Sudah saya selimutin itu kalau sore sampai malam kalau mau tidur. Ya bukan hanya memeluk kehangatan saja, kau harus bisa membuat dia itu bahagia. Nah. Berarti selama ini saya tidak membahagiakan. Ya atau tidak gimana? tahu kamu yang bareng sama istrimu. Berarti poin pentingnya memberi kehangatan dan membahagiakan. Iya. Kau harus bisa menjaga istrimu itu. Yang namanya sehat itu harus sehat. Raganya, mentalnya, dan pikirannya. Jika semuanya bisa terjaga, tidak mungkin penyakit itu datang. Jadi jasmani rohani harus dibahagiakan. Itu. Nah, saya kurang membahagiakan. Mungkin saja kau memakai sabun yang dari saya. Agar terlihat wujudmu itu Lebih putih. ya ada aura-aura yang Justru kalau saya putih sih saya nggak suka. Yang Mas. Tuan Tabib mungkin kurang di itu bisa. Bisa. Seminggu 4 kali saya genjot. Kamu jangan diterusin nanti saya tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya datang ke sini untuk menyampaikan rencana yang kemarin kita buat. Cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Apakah berjalan dengan lancar? Ya progresnya itu Ya, gimana? alhamdulillah. Sejauh ini sesuai dengan rencana yang kita buat dan berjalan lancar. Bumbung tular itu sudah disebarkan di tempat Para Duma. para aduma. Nah, caranya seperti apa itu Tuan Tabib? Sedangkan para Duma kan penjagaannya juga cukup ketat yang kita ketahui. Tenang. Eh, Itu kenapa itu? besok ngantuk kan? Lah. Kabarnya dikun. Kok semana ayam apa urun dah sayam? Kumat sih keh. Aku masih Mas. Mana dia? Oh, kayaknya aku kepengen ya. Oh, dengar apa? Jangan apa nanti jatuh. Suaranya mau ngomongnya nih. So, mulai ngene. Alah. Bojone Yang hidup penting jatah. dia masih dalam pantauan. Iya, Jangan iya. dibiarkan. Seperti ini. Terutin dos, bok dos. Tuh, kamera nih. Oh. Le apa sih kok Guys, biarin. Nanti kita sambil mencari obat untuk semuanya si Hoki itu. Ya. Ya itu tadi sesuai rencana alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk metodenya itu memang sebelum bumbung tular saya buka itu memang ada cairan yang namanya cairan mirpo. Cairan Cairan mirpo. mirpo. Murbe ya. Bukan mirpo. Cairan mirpo. Cairan itu Jadi sebelum disebarkan cairan mirpo itu saya sebarkan terlebih dahulu melalui air. Saya sengaja seolah-olah ada hujan dan cairan itu memang sudah saya campurkan dengan air itu.
Untuk apa sebenarnya cairan Mirbo itu? Untuk menandai si virus itu akan menempel kepada cairan Mirbo. Sebenarnya itu. Misalkan saya cairan Mirbo saya jatuhkan kepada tubuh si Diki. Secara yang sudah dibuat itu virus-virus yang keluar dari bumbung tular pasti akan menempel pada Diki. Diki. Makanya semua yang terkena cairan Mirbo di dalam para aduma, saya yakin virus bumbung tular itu Akan menghinggapi. menghinggapi semua yang terkena cairan itu. Tapi kalau metodenya seperti itu, Bang David, yakin atau tidak kalau semua dari pengikut para aduma itu terkena cairan Mirbo itu? Oh, saya bersama yang kamu itu memang langsung bekerja. Di mana ada pasukan dari para aduma, itu saya Langsung dikejar. sepakan, iya, sepakan. Lalu tadi kan juga ada yang sudah terkena dan Iya. datang. Semengerikan itu kah Bang David? Ya, Aku tidak mau membunuh itu. Gun, ya jika memang dibiarkan, omongan nasihatnya mas. jika itu dibiarkan, itu ya lama-lama juga akan muncul. Tapi yang tergantung dari daya tahan tubuhnya. Menangkal mas. Dari misalkan bersentuhan itu bisa menular apa enggak kan tapi? Ya, Tidak, Oh itu tidak menular. tidak menular. Karena apa? Virus yang di dalam itu akan merusak kulit. Ketika kulit itu terkena cairan Mirbo, tidak mungkin itu akan mengenai, misalkan dirimu yang tidak terkena cairan itu tidak mungkin akan hinggap di tubuhmu. oh iya. Berarti siapapun yang terkena cairan Mirbo, dia akan terhinggapi oleh Virus, virus itu. ya bumbung tular, Tetapi penyakit yang dihasilkan tidak menular. tidak. Ya kalau Jadi, memang insya Allah, walaupun kau menyentuh, misalkan ada para dumah yang datang terkena penyakit itu, kau memegang pun insya Allah tidak apa-apa. berarti kami Itu dikembalikan oleh jenengan langsung atau tidak? Untuk bibit masih ada saya simpan. Jadi nanti ketika sudah selesai, saya tarik lagi. agar si ratunya itu menarik. Ya, ratunya menarik. Dan juga ada lagi nih informasinya. Ada informasi si Kinjono itu datang menemui saya. Oh, Katanya di daerahnya itu sedang terjadi wabah. Sedangkan saya mengetahui itu adalah saya yang membuat. Kinjono itu siapa? Itu Asli Kunjono. iya itu. Kunjono. Itu memang sahabat saya. Dulunya mengikuti perkumpulan tabib-tabib yang biasa kita rundingan. Berarti dari kalangan tabib. Iya, Cuman ikut di bagian dari para aduma. saya juga kaget. Oh, Lama tidak menghadiri pertemuan, ternyata malah dia menetap di para aduma. bagian para duma. Tapi saya belum memberikan dan saya tidak bercerita apa-apa. Kepada Saya beralasan, oh ya udah, si Kinjono itu membawa sampel darahnya. Dan saya sudah meneliti memang itu adalah dari bumbung tulang. Itu pasti itu dari bumbung tulang. Saya, waduh, ini harus ada proses lama ini untuk menyembuhkan penyakit seperti ini. Dia hanya, ya sudah saya minta tolong. Tapi pun itu, ya insya Allah nanti. Saya harus meracik alasan saya lah. Berarti aman. Aman. Nah, kamu di mana? Saya mau berbicara ini. Tadi sih ikut dengan saya. Saya ngobrol dengannya itu sering-sering ketawa. Jadi Ya itu sebenarnya apa yang terjadi dengan tertawa itu, apa ada saraf yang rusak pun ada? karena kebiasaan. Kayak seperti apa namanya,
Sawan. Oh, sawan. Sawan. Sawan gegrek kali ya. Iya. Tangginya apa ngomong? Hah? Tanggi. Wis nanti. Wis aman bener-bener wae, Gun. Aman mas. Hah? Wis lega, Gun. Wis. Itu gimana? Jak meter sih Sabun. Itu kan memang ada ikatan. Itu salah satu cara Tuan Tabib. Jika saya nggak bawa kepala ayam, ya harus kayak gitu. Nah iya, itu memang ada ikatan yang dimana saya memang tidak bisa masuk. Mungkin saja kalau misalnya penyakit apa insya Allah saya bisa. Seperti itu. Allah. Ya nanti itu paling sama sahabatku ada kalah. Mampir kemana tadi? Mampir kemana? Tidak kemana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Dikurangi untuk menggosok hidung. Meleceh dong. Apa nggak bisa disembuhin ini Tuan Tabib? Nanti. Ini sudah termasuk kebiasaan. Jadi harus terapi. Sawan juga. Tenang saja. Semuanya sudah sesuai dengan rencana dan aturan apa yang dibicarakan oleh Tabib Ponitin. Lalu setelah ini apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya seperti ini. Saya mendengar bahwasannya tabib dari pihak para Aduma yang bernama Gunjono itu juga sudah datang untuk menemui Tabib Ponitin dan menanyakan obat untuk wabah yang sedang dideritanya. Namun karena ini sudah dibahas, berarti Tabib Ponitin menutupi itu semuanya. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, saya juga sudah melihat kondisi dari para Aduma sendiri. Dia benar-benar sedang bingung. Bahwasannya para umatnya itu sedang berdoa di hadapan patung Lembi Samir itu untuk meminta kesembuhannya. Mereka sedang kebingungan mencari cara. Sedang kelimpungan. Benar sekali. Berarti dengan adanya menjeritnya mereka semakin meragukan dengan Aduma, dan nanti apakah ada rencana seumpama ini seolah-olah datang untuk menyembuhkan atau bagaimana pun? Tunggu dulu. Itu pasti kita lakukan. Namun yang harus kita lakukan di sini, kita harus melemahkan 7 makhluk yang ada di belakang para Aduma. Sesuai apa yang sudah kau ketahui itu. Nah, di sini diadakannya Hai dan Samiroh yang dijadikan Tuhan karena tidak pernah sakit. Nanti kita juga akan serang dia agar dia juga menderita sakit itu terlebih dahulu. Untuk meragukan dirinya itu bukan Tuhan. Benar sekali. Oh, berarti Karena dari informasi yang kita dapat dan kau dapatkan, mereka semua memiliki tujuan masing-masing. Sedangkan dari Haidan Samiro sendiri, saya rasa Haidan tidak memiliki tujuan yang pasti. Dia hanya mungkin ingin dikenal. Dia hanya membanggakan dirinya bahwa saja dia itu tidak pernah sakit dari lahir. Dan dia adalah Tuhan gitu. Benar sekali. Tadi kan kita lihat perkembangan dan gerak-gerik dari mereka dulu. Nah, nanti saya akan sebarkan dulu bahwasanya ini disebabkan oleh pihak kalian. Nah, dengan adanya seperti itu, pasti ketujuh pendiri dari para Aduma berbondong-bondong memikirkan cara untuk datang menemuimu. Ya lalu
Nah, dia pasti akan menanyakan, apakah benar penyakit ini disebarkan oleh kau? Tinggal jujur saja, ya benar. Pastinya dia akan merendah. Ya belum tahu. Nanti tiba-tiba nyerang terus bikin rapat gimana? Tenang saja, semua sudah dipersiapkan oleh para sahabat yang lainnya. Mengetahui bahwasanya ada 3 kerajaan di balik 7 dari pendiri para Adoma, dan yang paling kuat adalah dari kerajaan yang terakhir. Di sini kita sudah mempersiapkan benteng-benteng untuk melawannya. Kita juga sudah mengetahui informasi satu persatu latar belakang dari mereka, dari kerajaan mana, keturunan mana. Saya yakin jika mereka sudah kebingungan mencari kesana kemari untuk obat penyakit itu, namun tidak mereka temukan, pasti mereka akan datang menemuimu. Kau gali informasi dari mereka yang datang. Sebenarnya mereka itu memiliki tujuan apa sehingga mereka mendirikan ajaran itu. Ya, ya. Dari satu persatu berarti ya. Gali satu persatu. Jika kita sudah mengetahui tujuan mereka itu apa, maka kita bisa menyadarkan mereka perlahan. Siapa? Oh, yo siapa dahulu? Yang di belakang itu Mas. Bisa-bisanya kan maunya gede sekali sih. Itu lagi ada sakit. Di mana? Bagaimana? Apakah kau sudah siap jika mereka akan datang kepadamu? Saya sih ikuti peraturan saja. Nah, jika memang rencana itu yang paling baik, ya saya siap-siap saja dalam situasi apapun. Gitu. Ya jelas pasti mereka akan bertameng. Apakah kau tidak akan kasihan kepada mereka yang tidak tahu apa-apa namun menderita sakit ini? Ya. Itu sudah pasti. Siap. Nanti kita tunggu kabar baiknya. Berarti kita masih punya PR. Apa disambi nunggu kabar baik sambil mencari informasi mengenai Iya lah Mas. penyelesaian Shogun? Itu Biar ada progres sih. Yes, nanti ditunggu kabar baiknya apapun. Sementara saya akan menyelesaikan di masalah yang di Shogun dulu. iya itu kasihan jika seperti itu. Ya sudah, mari kita sebarkan informasi. Ayo. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya? Ya, Alah, aman. Iya dulu. Iya. Iya. Mohon maaf Tuan Tabib, jangan Hati-hati. begadang terus 4 hari. Hati-hati. Kenapa sih? Ya siapa tahu terkena gigitan ular. Untuk kamu dibilang mindalek. Makanya jangan ikuti ngantuk. Ikuti yang membawa pencahayaan ini. Assalamualaikum. Salam. Memang sudah benar ya teman-teman ya. Berarti mengenai penyebaran lapis sadayana yang dilakukan oleh Tuan tadi. Iya. Melalui Guru metu ke duduk bentengnya di sini. Alhamdulillah Pak Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Tinggal nanti nunggu mental mereka goyah. Dengan adanya mental mereka goyah, ya siapa tahu bisa merendahkan dirinya atau apa namanya, menurunkan egoisnya ya, sehingga nanti bisa ditemukan rembukan titik tengah teman-teman. Iya betul. Tanpa ada sebuah peperangan atau sesuatu yang memakan korban nantinya. Itu kan harapan, namun harapan jenengannya perang. Ya Bu,
Yang diharap-harapkan itu sih. Saya juga kalau jadi penonton, ya siksa terus. Itu pasti. Itu teman-teman ya. Ya bismillah, nanti kita ngurusi masalah si Shogun dulu sementara Ya. di Sambi. Karena sudah nggak tahan di Shogun. Sana sini bisa selesai. Iyalah. Kemarin terakhir apa itu Mas? Kita menemui siapa? Ragustin. Ya, Agustin. Cuma Ragustin syaratnya harus membawa darah. darah empedu satu sibur itu mbok. Bang. Mas. Dik. Cepetan, Dik. Apa, Gun? Marcel. Nggak tahu. Gun. Ya, kemarin apa itu? Iya. Nggak tahu, Dos. Kak. Assalamualaikum. Nggak tahu. Aki-aki. Mas Ganang. Aki-aki. Siapa aja Mas Alnya? Nggak tahu ketemu burung Mas. Assalamualaikum, Kak. Parang. Kula nuwun. Assalamualaikum. Bisa bicara apa enggak, Kak? Siapa sih? Siapa ya Mas? Pernah ketemu belum? Bukan para duma. Assalamualaikum, Kak. Siapa, Mas? Pasti pisan bean. Pak Ali. Assalamualaikum, kula nuwun. Hello. Kak. Yang. Punten. Onten opo, Yang? Budek Dik anu wis tua. Kang Perkan. Nggak tahu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Yang. Puro bocah wadon iki ya. Wah, itu. Kayak Putrinya apa cucunya itu? foto ganuh iya apa yang? Puro bocah wadon iki ya. Orang ngerti. Hilang apa? Cucunya lagi hilang. Wis madang apa urung ta? Nah, sarap yo anaknya yo. Ditambung. Anaknya yang. Anaknya yang. Mas, Mas. Yang. Puro bocah wadon iki ya. Iya bocah wadon ki ya. Ya siapa? Ya siapa, Ki Yang? anaknya Rika. Oh bojone. Anaknya apa bojone? Apa putune? Ini masih enak muda yo. Gimana sih? Urung keduman emas. Keduman mas. Sing urung keduman sapa? Rika jenengane sapa? Korolin ya. Aku. Utuh. Rolim sapa? Yang tempat tinggalnya di mana, Kak? Kae ya kemian lumayan. Oh, kayak lemari kana kayak. Amba yo. Mesti selipik apa kabehan, Kak? Long 100. Long 100. Amba banget. Sebau. Sebau lumayan yo.
weruh bocah wadon piye? Ya namanya siapa namanya? Kasil, Kasil. Kasil. Nini Kasil. Apa ya nggak tahu. Salah alamat kan jenengan. Sineng gambar jenenge ini Kasil. Iya. Oh. Tapi Kasih nomor. jenenge sinem darane ini sih. Iya sih. Elor ya. Karena Salah gitu. ya kan mlebune kidul. Perkara mari ngendi? Wis madang apa urung? Jan? Sisa apa ya? Siapa sing wis madang apa urung ini Kasil? Ora kasil. Wah, Ana Warti Kasil. Warti siapa lagi yang? Iya. Nah, ini Kasil apa Warti? Jumira. Giliran ho. Aduh. Aku salah. Utama bapak ya salah. Juga lah. Jenengan tempat tinggalnya ngendi? Diantar bantu, diantar. Diantar yo. Linglung ke wong. Linglung jenengan sudah tua. Linglung. Nah ini ramane nek kene. Apa dia? Balik. Wis denteni. Denteni Suharti nang ana nang omah. Siapa lagi Suharti? Warti wis madang apa urung? Lagi ngenteni nang omah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Punten. Waalaikumsalam. Ini kenapa bapaknya ini? Bapak saya linglung manusia. Ya linglung ya. Kalau Dia wis selak. dijujukna burung. Oh wis dijujukna. Jumira. Jumira. Nini naki mes pada nang kana ngenteni Rika. Ayo pada balik yo. Kenapa sih, Mas? Jenengan mohon maaf. Bapakne aku jenengane sapa geni. Siapa gini? Sapa geni. Umure wis 358 tahun. Linglung. Linglung. Nanging sing digolet ke wadon-wadone sing gemingen. Maksudnya? Ana sing jare urung keduman emas. Ana sing urung Oh. dijujuki madang. Berarti dulu istrinya banyak. Ya udu bojo. Pangenan. Tindakan. Gendakane akeh. Pas lagi uripe nek jare mbok aku, mbok almarhumah Ya. selalu janjeni saben wadon sing sejen-sejen. Mau kotak tuku namas. Mau kotak wae lemah sejelimit. Mengko kotak cukupi madang kebutuhane. Titi mangsane tua, sing demut-demut karo kowe ketok, Mas. Oh. Berarti seneng selingkuh maksudnya. Kepriwe sih yo nyong kali ngomong. Patoke sing kene ndi? Wis dipindah diambak namaning. Kan ora duwe lemah ora, Mas. Oh iya iya. Kan tau gerut karo kaki Irsad. Gara-gara patok. Daranine lemah dewek. Anu lemah wong daku aku. Kaki Irsad pada linglung. Yo wis. Arep bentong-bentongan karo tongkat biar tekan. Duh ngasu Irsat. Aja kaya kue. Kaki Irsad wis ora nana wis mati. Menyong sing matok. Realita kehidupan seperti Bali ya. Warti ndi? Nang omah kabeh. Nang omah iki balik yo.
Hari ini ngumet ta. Wong bali. Iya, yuk balik. Ngampuran ya, Mas. Ya, sama-sama. Mbok repotin. Takutnya Ih, bok hilang gue. apa malah. Oh, Hilang malah. Gun. Siapa sih gue? Itu tadi menggambarkan kehidupan realita ya di desa, teman-teman. Bahasanya ada kakek-kakek linglung yang dicari malah selingkuhannya terus. Nyebut-nyebutin selingkuhannya, itu udah dikasih jatah. Mas, Mas apa belum Yesus makan? makan apa? Oh, belum bawa foto kemana-mana. Berarti memang benar apa yang pernah diucapkan oleh siapa ya waktu itu ya. Masa tua kita nanti akan disepilkan semuanya dengan tingkah laku Perbuatan kita di masa perbuatan muda. di masa muda kita. oh, maksudnya kayak omongan balik jadi bocah itu. Ya. Ya kayak tadi banyak kok yang kayak tadi. Biasanya bisa balik seperti anak kecil, ya kan? Gini deh. Nah, tuanya Jikim ini gitu nanya. Mirip. Baru ceknya bola. Lu ajeng apa rai? Lu maya apa rai? Sesulis mari ngendi sesulis. Udah ya, lanjut. Ya, padahal lumayan jauh nemuin kebun lu.